Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kembali, aku Jian Patra Hadi, NIM 1501864. Nah, di video kali ini aku bakal membahas mengenai salah satu topik, yaitu pengembangan sumber daya air di Indonesia, atau yang sering disebut dengan PSDA. Nah, jadi sebenarnya ini merupakan salah satu rangkaian dari ujian akhir semester mata kuliah PSDA yang diampu oleh Bapak Agung Yono, bagian 2. Nah, jadi kita langsung aja ke soal yang pertama, yaitu get to know me, atau kenali diri aku sendiri dan idealisasi aku di bidang PSDA, menggunakan teori-teori DISC, TPB, dan community behavior. Jadi yang pertama, untuk DISC ini aku termasuk golongan yang C, atau conscientious. Jadi aku memiliki sifat yang teliti, berusaha untuk mengerjakan segala sesuatu secara akurat dan detail, kemudian bekerja dengan secara analytical, dan berusaha memberikan pendapat objektif mungkin dalam suatu permasalahan. Nah, idealisme saya sendiri di bidang PSDA ini adalah untuk memberikan langkah yang nyata atau konkret terhadap pengembangan SDA di Indonesia. Jadi tidak harus suatu yang muluk-muluk atau suatu yang besar, asalkan hal tersebut berdampak positif, maka menurut saya itu sudah sangat baik. Nah, kemudian kita berlanjut ke teori of plan behavior. Jadi dalam TPB ini saya tentunya akan membiasakan untuk melakukan perilaku dan kebiasaan yang berhubungan dengan kemajuan SDA dimulai dari hal yang terkecil dan sederhana. Karena menurut kata pepatah, bisa karena terbiasa. Jadi saya akan mulai dari hal-hal sederhana seperti menghemat penggunaan air, kemudian mereduce use recycle air, dan lain sebagainya, sehingga saya ke depannya akan siap melakukan hal yang lebih besar. Nah, kemudian untuk community behavior, dalam sebuah komunitas, saya cenderung akan mengerjakan segala sesuatu beban dan tanggung jawab yang diberikan secara baik, sehingga hasilnya menjadi lebih optimal. Nah, kemudian saya juga akan mencoba untuk memberikan inovasi atau perbaikan terhadap pekerjaan saya ke depannya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi saya diminta untuk membuat master plan PSDA untuk 25 tahun ke depan. Nah, di sini saya menggunakan analisis SWOT. Jadi yang pertama adalah strength, yaitu menurut saya sumber daya air di Indonesia itu melimpah. Dan untuk di perairan daratnya sendiri sangat banyak seperti di sungai, danau, kemudian air tanahnya itu banyak, sehingga potensi pengembangannya itu sangat-sangat luas. Kemudian untuk weakness-nya, meskipun banyak, tapi terdapat juga banyak pencemaran dan pembuangan air secara semena-mena karena kurangnya kesadaran oleh masyarakat dan berbagai pihak terkait. Nah, kemudian untuk opportunity, pengembangan dan perkembangan teknologi di Indonesia saat ini sangat pesat, sehingga membuat potensi pengembangan menjadi lebih luas lagi dan lebih visible untuk direalisasikan. Nah, kemudian untuk threat-nya, adanya bencana banjir dan kekeringan, kemudian bencana lainnya seperti bencana ultraviolet ataupun global warming dan perubahan iklim yang silih berganti, sehingga membuat ketersediaan air ini lebih sulit untuk diprediksi. Dan kemudian terdapat pula isu water scarcity atau kelangkaan air, di mana kebutuhan air semakin meningkat dan tentunya ketersediaan air semakin menurun. Nah, kemudian dari keempat variabel tersebut, saya mencoba untuk memasang-masangkan masing-masing variabel tersebut yang hasilnya terdapat 4 pasangan yang masing-masing menghasilkan satu master plan. Jadi berdasarkan variabel strength dan opportunity, maka saya membuat master plan untuk mengembangkan sumber daya air dengan teknologi yang mutakhir dalam berbagai tahapan proyek, seperti dari perencanaan, perancangan, pembangunan, dan operation and maintenance. Nah, hal ini dilakukan supaya apa yang didapat semakin mendekati terhadap apa yang direncanakan. Nah, kemudian untuk terkait strength dan threat, itu saya menghasilkan master plan berupa melakukan upaya konservasi terhadap sumber daya air, seperti terhadap air tanah, mata air, dan air permukaan, untuk menjaga ketersediaan air agar semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, baik itu kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan yang mendadak sekalipun. Nah, kemudian untuk weakness dan opportunity, saya akan melakukan pendidikan atau public education terkait PSDA. Nah, jadi ini akan dilakukan terhadap berbagai kalangan masyarakat supaya awareness dan kepedulian masyarakat itu dapat meningkat dan dapat menjadi salah satu prioritas bagi masyarakat untuk melindungi ketersediaan air tersebut. Nah, kemudian yang terakhir untuk weakness dan threat, saya akan melakukan penegakan hukum melalui
menerbitkan undang-undang untuk PSDA, sehingga gerakan-gerakan PSDA ini dapat dilindungi hukum, kuat, dan dapat terlaksana secara jangka panjang. Nah, kemudian selanjutnya saya akan melakukan pembobotan untuk menghasilkan skala prioritas dari masing-masing pasarpen yang saya hasilkan. Nah, pembobotan ini saya tadi lakukan dengan metode AHP, yang hasilnya untuk prioritas pertama, saya akan melakukan konservasi mata air, air tanah, dan air permukaan atau sumber daya air secara umum dengan presentasi 43,29%. Nah, hal ini karena saya merasa objektif utama dari PSDA ini tentunya adalah untuk menjaga kualitas dan kuantitas air di Indonesia, sehingga memang diperlukan adanya upaya-upaya yang berdampak secara langsung terhadap perbaikan kualitas dan kuantitas air tersebut. Nah, seperti melakukan rainwater harvesting, pembuatan lubang resapan, kolam retensi, dan waduk. Kemudian yang prioritas kedua adalah pendidikan atau public education terkait PSDA, yang dengan presentasi sebesar 22,56%. Nah, karena hal ini penting juga, karena melalui pendidikanlah gerakan PSDA ini dapat menyeluruh dan berkelanjutan, dan dapat meningkatkan partisipasi dari berbagai pihak, terutama masyarakat, secara signifikan mengingat tadi konsep TPB di awal, atau Theory of Planned Behavior, yaitu bisa karena terbiasa. Nah, kemudian yang prioritas 3 adalah membangun PSDA dengan teknologi, dengan presentasi sebesar 17,94%. Nah, teknologi di sini memang dimaksudkan untuk memudahkan pekerjaan atau proyek terkait PSDA ini. Karena dengan kemajuan teknologi yang ada, membuat kualitas hasil pekerjaan dapat meningkat karena gerakan dihasilkan dapat berkurang, serta yang paling penting adalah menghemat waktu, serta menghemat biaya. Nah, kemudian yang prioritas terakhir adalah penegakan hukum untuk PSDA dengan presentasi sebesar 16,21%. Nah, jadi master plan ini menjadi yang terakhir pilihannya karena memang hukum atau peraturan ini hanya sebagai instrumen pengaman yang bersifat preventif dan represif agar segala rencana PSDA ini dapat tetap berjalan sesuai rencana, dapat bertahan lama, dan dapat dipastikan hasilnya sesuai dengan yang kita rencanakan, meski memang banyak terjadi pergantian pemimpin, serta menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan di pemerintahan. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 3, yaitu pemahaman proses terkait berlakunya perundang-undangan di bidang SDA, dimulai dari UU Pengairan nomor 11 tahun 1974, Undang-Undang nomor 7 tahun 2004, kemudian keputusan MK tentang pembatalan UU 7 nomor 7 tahun 2004, dan yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 2019. Nah, jadi secara umum, UU nomor 11 tahun 1974 atau Peraturan SDA Generasi Kedua ini ditetapkan, diundangkan, dan berlaku mulai tanggal 26 Desember 1974. Nah, aturan ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Nah, tapi yang faktor dominannya adalah terkait teknologi revolusi hijau dan kepentingan politik mencapai swasembada beras. Nah, kemudian muncullah peraturan generasi ketiga, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2004, yang ditetapkan, diundangkan, dan berlaku mulai tanggal 18 Maret 2004, yang sekaligus menggantikan Undang-Undang nomor 11 tahun 1974. Nah, paling tidak, terdapat 3 faktor pemicu munculnya Undang-Undang generasi ketiga ini, yaitu yang pertama, upaya pemulihan dari krisis ekonomi akibat krisis ekonomi yang terjadi pada 1998 setelah mengalami penggoncangan politik yang menyebabkan pengelolaan sumber daya khususnya wewenang pengelolaan irigasi berkali-kali terjadi perubahan. Yang kedua, adanya upaya liberasi ekonomi yang dikemukakan oleh World Bank sebagai prasyarat pinjaman untuk pemulihan ekonomi akibat krisis yang terjadi pada tahun 1998 tersebut. Yang ketiga adalah tekanan global untuk memberlakukan pendekatan terpadu dan berlanjut seperti Integrated Water Resource Management yang disampaikan di Johannesburg pada tahun 2002. Nah, namun, kemudian pada tanggal 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ini dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi karena ternyata bertentangan dengan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Nah, keputusan ini merupakan tanggapan dari gugatan Syaiful Bahri sebenarnya, dari
Muhammadiyah pada tahun 2015. Yang saat itu sebenarnya hanya memohon agar pasal yang menyangkut peran swasta dibatalkan. Namun, ternyata Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya membatalkan keseluruhan undang-undang. Karena menurut Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang SDA tersebut dalam pelaksanaannya telah disalah tafsirkan secara berbeda, sehingga perlu kembali ditegaskan pemaknaan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu harus benar-benar dikuasai oleh pemerintah dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena memang mengingat air itu adalah salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia. Nah, kemudian akhirnya yang terakhir muncullah peraturan generasi keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2019 serta diundangkan dan berlaku mulai tanggal 16 Oktober 2019. Nah, undang-undang ini mencabut dan tidak memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 yang diberlakukan kembali sebelumnya karena terjadi pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Nah, jadi latar belakang munculnya peraturan generasi keempat ini memang karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 itu karena sudah lama, jadi masih terdapat banyak sekali kekurangan dan ruang lingkupnya masih sangat-sangat sempit, sehingga perlu adanya revisi. Kemudian selain itu terdapat pula isu ketidakseimbangan air. Jadi di mana kebutuhan air ini sangat besar dibandingkan dengan ketersediaan air. Nah, jadi dalam menghadapi ketidakseimbangan itu, maka diperlukan pengelolaan yang memperhatikan fungsi sosial, kemudian fungsi lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Nah, kemudian kita lanjut, setelah nomor 3, kita lanjut ke nomor 4, yaitu mencari apa hubungan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila. Jadi, kalau misal kita telah lebih lanjut, sebenarnya terdapat beberapa keterhubungan antara ketiga instrumen hukum tersebut. Jadi, yang pertama, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, pada pasal 5, dikatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk pasal 7, sumber daya air tidak dapat dimiliki dan atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha. Kemudian pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, pada bab 14 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan pada Pancasila, sila kelima terutama, terdapat pernyataan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa air merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, sehingga penggunaannya harus benar-benar diatur oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga nantinya akan tercipta keadilan sosial di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses air secara merata. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke nomor 5, yaitu perkiraan perubahan yang perlu dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sekitar 25 tahun yang akan datang. Jadi di sini saya telah memperkirakan ada 4 perubahan yang mungkin dapat dilakukan, yaitu yang pertama, meningkatkan dan mengetatkan usaha dan teknis untuk konservasi air. Karena memang isu ketidakseimbangan air ini pasti akan terus terjadi dan meningkat, sehingga konservasi air ini harus terus digalakkan dan ditingkatkan supaya ketersediaan air ini masih dapat memenuhi kebutuhan air yang akan meningkat dari tahun ke tahun. Nah, kemudian yang kedua, peraturan yang ada nanti harus sesuai dengan kondisi sosial budaya dan lingkungan yang ada saat itu, tapi tetap harus sesuai dengan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hal-hal yang bisa mengubah nanti itu banyak. Contohnya seperti perubahan iklim, climate change, atau global warming, atau meningkatnya level air laut, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, peraturan ini harus mencakup kondisi yang lebih luas lagi, seperti kondisi-kondisi yang tidak terduga, misalnya force major, atau saat perang, atau misal
saat terjadi pencemaran air secara besar-besaran atau kekeringan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, itu adalah memperketat pernyataan yang dibuat dalam perundangan ke depannya atau generasi kelima. Karena hal ini dapat berguna untuk mengurangi resiko salah tafsir dan membuat lingkup bahasanya dapat terukir secara jelas, sehingga celahnya nanti dapat semakin kecil. Karena sebenarnya beberapa pihak masih menyayangkan dan merasakan bahwa Undang-Undang Generasi Keempat ini atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tidak banyak berbeda dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, di mana masih terdapat celah untuk terjadinya komersialisasi air. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 6, yaitu rencana pendidikan masyarakat di bidang PSDA dengan menggunakan pemahaman E pada Sidlakom. Nah, jadi menurut saya, pendidikan masyarakat di bidang PSDA ini atau public education perlu dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang dan di berbagai jenjang lapisan masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, jadi secara menyeluruh itu artinya adalah bahwa edukasi ini harus dilakukan pada semua orang di semua daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan bantuan teknologi, seperti misal media sosial dan media massa yang berkembang pesat saat ini. Untuk media sosial, banyak sekali yang dapat viral, yang dapat dengan mudah tersebar, seperti misalnya TikTok, Instagram, website, atau YouTube, dan lain sebagainya. Nah, kemudian metode yang dilakukan pun harus sesuai, karena memang masyarakat ini kan sangat beragam, dengan jenis dan latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya, untuk pelajar, kita akan menggunakan kurikulum yang membaurkan materi PSD ini, atau kita akan mengadakan kuliah kerja nyata atau KKN pada kaum pelajar. Untuk anak muda, materi PSDA ini dapat dibaurkan dalam konten-konten media sosial yang mudah tersebar dan viral, atau dengan menunjuk beberapa figur yang sudah berjasa bagi PSDA sebagai duta dan agen perubahan yang turut mengedukasi pemuda-pemudi lainnya. Kemudian untuk masyarakat bisa diadakan sosialisasi atau demo mengenai PSDA atau sosialisasi terkait proyek PSDA yang akan berjalan nantinya atau kerja bakti dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk semua jenjang ini kita lakukan secara vertikal, artinya adalah bahwa pendidikan ini harus dilakukan secara menyeluruh dari jenjang yang paling bawah hingga yang paling atas. Itu adalah pendidikan informal ataupun formal, seperti dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, ataupun hingga kerja nanti. Nah, kemudian pembelajaran ini juga harus dilakukan secara terus-menerus, karena untuk terkait pengembangan sumber daya air ini dapat berdampak hanya jika kita lakukan secara terus-menerus dengan komitmen yang kuat, sehingga pembelajarannya pun tidak dapat kita batasi hanya pada suatu waktu tertentu, sehingga memang dibutuhkan pembelajaran yang kontinu dari awal kita lahir kasarnya hingga sampai akhir hayat kita untuk mendapatkan hasil yang optimal dan berdampak dari PSDA ini. Nah, kemudian soal selanjutnya adalah, ini saya berimajinasi dan berangan-angan, pada 25 tahun ke depan saya akan menjadi Menteri PUPR, dan berikut ini adalah rencana dari tahun kerja pertama hingga tahun kerja kelima saya dalam merealisasikan master plan saya. Jadi, pada tahun pertama, saya akan tentunya mempersiapkan segala sesuatu yang perlu disiapkan untuk mengimplementasikan master plan yang sudah saya ajukan. Kemudian saya juga akan melanjutkan proyek-proyek yang belum selesai pada periode sebelumnya. Nah, kemudian pada tahun kedua, saya akan mulai melakukan master plan untuk prioritas yang paling pertama, yaitu menggalakkan konservasi sumber daya air melalui berbagai proyek strategis yang diusulkan, seperti pembuatan waduk, SUDS, dan lain sebagainya. Nah, proyek ini nantinya diharapkan menggunakan teknologi-teknologi yang mutakhir, supaya nanti cepat pengerjaannya, murah biayanya, dan akurat hasilnya. Nah, kemudian perlu juga dilakukan edukasi dan sosialisasi agar tercipta transparansi di masyarakat terkait proyek yang akan dibangun. Dan hal yang lain yang dapat dilakukan adalah mulai berkolaborasi dengan Menteri Pendidikan untuk memasukkan unsur-unsur pendidikan PSDA ini terhadap kurikulum yang berjalan nantinya.
Nah, pada tahun ketiga, saya akan melanjutkan proyek-proyek konservasi SDA tersebut, melakukan banyak edukasi terkait PSDA melalui banyak platform media sosial, yang mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai terkait PSDA ini di lingkungan sekolah formal maupun informal. Nah, kemudian saya akan mulai juga mempersiapkan untuk mengembangkan undang-undang terkait PSDA ini. Nah, kemudian pada tahun keempat, saya akan tetap melanjutkan proyek hingga selesai, kemudian melanjutkan pengembangan edukasi PSDA, dan kemudian menerbitkan undang-undang yang berguna untuk melindungi setiap kegiatan PSDA, sehingga kegiatan ini dapat berjalan secara kontinu hingga berdampak. Nah, pada tahun kelima, proyek-proyek yang telah selesai dibangun akan diurus terkait teknis operation and maintenance-nya ke depannya. Kemudian metode pendidikan PSD yang terbaik, optimal, dan stabil harus sudah diterapkan. Kemudian saya juga akan mengevaluasi dampak-dampak ke perjalanan UU PSDA tersebut dan melakukan inventarisasi terhadap beberapa proyek yang belum selesai dan rencana PSDA lainnya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 8, yaitu terkait hikmah dan moto yang saya dapatkan terkait pembelajaran PSDA ini dan PSDA di Indonesia pada umumnya. Jadi, saya belajar dari PSDA ini bahwa PSDA atau pengembangan sumber daya air di Indonesia ini benar-benar merupakan suatu hal yang baru dapat dirasakan apabila dilaksanakan secara tepat dan secara terus-menerus atau dalam jangka panjang. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersabar dan tetap melakukan usaha-usaha PSDA ini secara kompeten. Kita harus yakin bahwa usaha kita bersama tidak akan mengkhianati hasil yang akan kita petik bersama-sama nanti. Jadi moto terkait PSDA ini sudah pasti adalah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kita juga harus memiliki niat dan komitmen yang benar agar kita dapat kuat diterpa rintangan dalam perjalanan kita, dalam perjuangan kita, dan akhirnya kita akan dapat mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu terpenuhinya kebutuhan air masyarakat yang berdampingan dengan keseimbangan air di alam. Nah, untuk itu, marilah kita berdoa untuk kebaikan PSDA Indonesia untuk sekarang hingga 25 tahun yang akan datang ke depannya. Mari kita mulai. Ini saya berdoa berdasarkan agama saya, yaitu agama Islam, dan viewers nanti bisa berdoa berdasarkan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha memiliki seluruh kerajaan di alam semesta ini, lancarkanlah perjuangan kami, para hamba-Mu. Lancarkanlah urusan kami dalam pembangunan dan mengembangkan sumber daya air untuk Indonesia yang lebih makmur, lebih jaya, dan lebih sejahtera. Ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian untuk yang terakhir kalinya, ini saya ada pesan untuk generasi mendatang. Jadi, semoga kita dapat meneruskan semangat pengembangan sumber daya air di Indonesia ini kepada semua orang dan berlanjut dari generasi ke generasi. Karena kita harus mematrikan dalam diri kita bahwa air merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Dan kita sudah seyogyanya untuk menyelamatkan air tersebut. Jika kita berusaha untuk melakukan PSDA ini, maka kita pasti tidak hanya menyelamatkan hidup satu atau dua orang saja. Kita insya Allah akan membantu hidup banyak orang, dan insya Allah itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Jadi, maka dari itu, marilah kita peduli dan aware terhadap PSDA, mulai dari sekarang, mulai dari detik ini, dan dapat dimulai dari hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Jadi semangat dan selamat menikmati indahnya perjuangan teman-teman. Saya Jan Fatrah Hadi pamit undur diri. Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.